berjumpa kembali teman-teman dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salah satu hal yang penting dalam doa, bagaimana kita mengubah konsentrasi hidup kita, arah tujuan. Seseorang yang suka berdoa, dia selalu berusaha mencari perkara-perkara yang di atas. Dan ada satu rival yang di bumi. Apa itu? Yang menjadi rivalnya Tuhan, itulah mamon, kekayaan. Dan kekayaan inilah menjadi sumber pertengkaran. Di mana terjadi begitu banyak pembunuhan, perang antar negara, semuanya terjadi oleh karena nafsu manusia ingin mencapai yang disebut paling kaya. Mari kita mau datang pada Tuhan dan kita mau bersyukur karena semua yang terjadi dalam hidup kita ini dalam kontrol Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur. Firman-Mu mengingatkan terus kepada kami. Dan melalui doa roh kami, spirit kami, Engkau tarik ke atas. Supaya jiwa kami juga ke sana. Sehingga tubuh kami tidak terkonsentrasi lebih kepada hal-hal materi. Karena semuanya sementara sifatnya. Kami bersyukur karena firman-Mu terus mengarahkan hidup kami. Terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Dan semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Semua yang terjadi, dalam hidupku karena kebaikan-Mu Tuhan. Yes. Kasih setia-Mu yang kurasakan selalu limpah dalam hidupku. Setiap hari, setiap waktu, rasakan Kau hadir untukku. Ku bersyukur kepadamu atas semua anugerah-Mu bagiku. Semua yang terjadi dalam hidupku karena kebaikan-Mu Tuhan. Amin, amin Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan selalu limpah dalam hidupku. Setiap hari, setiap waktu, rasakan Kau hadir untukku. Ku bersyukur kepadamu atas semua anugerah-Mu bagiku. Semua yang terjadi dalam hidupku
karena kebaikan-Mu Tuhan. Amin, amin. Kasih setia-Mu yang ku rasakan selalu limpah dalam hidupku. Setiap hari, setiap waktu ku rasakan Kau hadir untukku. Ku bersyukur kepadamu atas semua anugerah-Mu bagiku. Setiap hari, setiap waktu ku rasakan Kau hadir untukku. Ku bersyukur, yes, kepadamu atas semua anugerah-Mu bagiku. Setiap hari, setiap waktu, yes Tuhan, Kau hadir untukku. Ku bersyukur kepadamu atas semua anugerah-Mu bagiku. Setiap hari, amin, amin. Engkau baik Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadiratnya atas semua anugerah-Mu bagiku. Setiap hari, setiap waktu ku rasakan Kau hadir untukku. Ku bersyukur kepadamu atas semua anugerah-Mu bagiku. Setiap hari, setiap hari, setiap waktu. Amin, amin. Yes, Lord Jesus. Ku bersyukur kepadamu Tuhan atas semua anugerah-Mu bagiku. Atas semua anugerah-Mu bagiku. Atas semua anugerah-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan, Naikkan syukur-Mu, naikkan syukur-Mu. Kami puji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau kepuasan kami.
Jesus. Yes, damai-Mu cukup Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih. Kami bersyukur, Kira sanako, hira raso. Terima kasih Jesus, we love you, Lord. We love you, Lord. Kira sanako, Jesus, hallelujah, hallelujah. Anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami. Anugerah-Mu besar bagi kami. Dan kami berkata Tuhan, kami puas dalam Engkau Tuhan. Tuhan, ini yang kami mohonkan, yaitu Engkau tinggal diam dalam diri kami. Disitulah kami boleh memandang wajah-Mu, dan kami kagum, kami heran, sebab Engkau maha mulia Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang heran. Heran mulia Engkau Tuhan, manislah Kau sungguh. Amin. Yes Lord. Permai indah Yesus Tuhan, Engkau tetap milikku. Heran mulia, heran mulia Engkau Tuhan, manislah Kau sungguh. Glory Tuhan, glory Tuhan. Permai indah Yesus Tuhan, Engkau tetap milikku. Oh, heran mulia Engkau Tuhan,
Manislah kau sungguh, permai indah, Yesus Tuhan, Engkau tetap milikku. Heran mulia, kagumi Tuhan kita, karena kita akan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita diberi satu harapan paling mulia, hidup yang kekal, penuh sukacita. Heran mulia, amin. Engkau Tuhan, oh manislah kau sungguh. Amin, amin Tuhan. Permai indah, Yesus Tuhan, Engkau tetap milikku. Heran mulia, puji Dia, kagumi Dia. Manislah kau sungguh, yes Lord Jesus. Permai indah, Yesus Tuhan, Engkau tetap milikku. Permai indah, Yesus Tuhan, permai indah, Yesus Tuhan, Engkau tetap milikku. Engkau tetap milikku, Engkau tetap milikku. Engkau tetap milikku, Engkau tetap milikku. Terima kasih, bersyukurlah, bersyukurlah. Kami bersyukur, ya Tuhan. Kami bersyukur. Thank you Lord Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Oh, penyelamat kami, Gloria Sodeke, Gloria Tanah Kuraseke. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shikaramako.
Haleluya, haleluya. Angkat hatimu, angkat hatimu. Muliakan Dia lebih lagi. Dengan mulutmu, dengan jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Angkat suaramu, agungkan Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Amin, 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 Tuhan. Oh, ya Roh Kudus, datang dengan kekuatanmu. Shake it, Araba, shake it. Jesus, 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 Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami, perjalanan hidup kami bukan dengan penglihatan, tapi dengan iman. Karena kami akan meraih hal-hal yang tidak kelihatan. Itulah hidup yang kekal. Itulah kemuliaan-Mu. Itulah Tuhan sukacita yang abadi yang Kau sudah siapkan bagi gereja-Mu yang mau menjadi tubuh-Mu, ya Yesus. Terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, hidup dapat digambarkan dengan beberapa macam hal. Hidup adalah perjalanan. Dan memang seperti orang Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan. Tapi hidup adalah perjuangan. Ya, jadi peperangan. Bahkan Paulus berkata dalam surat Timotius, rebutlah hidup yang kekal. Rebut, ya. Dan dalam bahasa lain katakan fight, the good fight of faith. Ya, kamu mesti bertanding dalam satu pertandingan yang baik. Ya, nah ini perjuangan yang baik itu artinya menurut aturan. Kalau kita ingin masuk surga, maka Tuhan minta segala perkara harus kamu kerjakan dengan iman. Dan dalam peperangan iman kita ini, kita harus seperti seorang prajurit yang benar-benar harus ya siap dengan pakaian, perlengkapan. Dan apa perlengkapan kita? Perlengkapan kita dimulai dengan iman. Ya, dan iman ini perlu menanjak. Karena itu dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai 5 ini praktek iman, tapi praktek iman plus. Jangan hanya iman saja.
Tuhan minta perbuatan iman. Nah itu, jadi imanmu itu mesti ditambah dengan perbuatan-perbuatan. Itu namanya iman plus. Ya, iman plus apa? Yang paling penting. Jadi kalau saudara mau start, saudara tahu mesti mencapai finishnya. Ya kalau sudah di ujung dan ujung ini digandeng, engkau nggak bisa lepas. Ya, nah ini iman yang dirangkai dengan kasih. Dan untuk itu iman kita ini harus menanjak terusku. Tambahkan imanmu dengan kebajikan. Tambahkan kebajikan dengan pengetahuan. Tambahkan dengan penguasaan diri. Tambahkan dengan ketekunan. Tambahkan dengan kesalehan ibadah. Nah seperti hari ini. Ibadah kesalehan. Lalu coba kamu belajar untuk mengasihi saudara-saudaramu. Maka kamu akan memperoleh kasih agape. Dan kalau kita sudah mencapai ini luar biasa. Ini kemenangan bagi kita. Nah saudaraku, mari kita akan melihat. Kalau minggu lalu saya katakan dalam ayat pertama. Ya, Tuhan peringatkan dengan peringatan keras. Yakobus 5 ayat 1. Ya. Tuhan memberitahu bahwa orang kaya itu sangat krusial kedudukannya. Ya. Karena itu kita mesti tahu sifat kekayaan itu sementara. Coba kita bacakan ini Yakobus 5 ayat 2 dan 3. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Iya, kalau sudah baca ini, aneh enggak pernyataan Tuhan ini? Kekayaanmu sudah busuk. Loh, kok kekayaan kok bisa busuk itu gimana toh? Ya toh? Apa emasmu itu bisa busuk enggak? Kan enggak. Kenapa Tuhan kok ngomong kekayaanmu sudah busuk? Pakaianmu telah dimakan ngengat. Apa pakaian saudara sekarang ada ngengat? Enggak ada. Ya. Tidak. Lalu ditambah lagi, emas dan perakmu sudah berkarat. Wah, ini omongan orang pandai ini. Emas itu kan logam mulia, mana bisa berkarat? Perak kan logam mulia, mana bisa berkarat? Makanya kalau saudara membaca Alkitab hanya pakai otakmu, engkau nggak akan ngerti. Kenapa kok Tuhan ngomong begini ya? Kekayaanmu sudah busuk, pakaianmu telah dimakan ngengat, emas perakmu sudah berkarat, bahkan karatnya menjadi kesaksian. Loh, kok emas ada karatnya? Karatnya naik jadi kesaksian. Gimana toh Tuhan ini? Nah, disinilah pentingnya hikmat Tuhan. Jadi perkataan Tuhan itu kalau kita pakai akal ya secara rasio nggak bisa masuk. Karena itu kita mesti bisa memilah mana yang rohaniah. Ya. Jadi Tuhan memberitahu dalam ayat-ayat ini tentang awas salah pakai kekayaan yang sifatnya sementara. Perhatikan, jadi Tuhan tekankan, ingat loh ya, kamu ini hidup hanya sebagai musafir, pendatang di bumi. Orang Jawa bilang mampir ngombe. Setelah itu apa? Mesti mati. Ya, jadi ungkapan kekayaan membusuk, pakaian dimakan ngengat, emas perak berkarat, pasti bukan berarti harafiah, pasti. Kalau begitu apa?
Nah ini yang pertama. Kenapa dikatakan membusuk? Kalau membusuk itu pasti soal makanan, betul nggak? Apa sajalah. Coba kalau sudah punya makanan, sudah biarkan, busuk nggak? Busuk. Buah, engkau biarkan, busuk nggak? Busuk. Jadi membusuk ini lalu connectionnya, hubungannya dengan makanan, membiarkan. Makanya makanan jangan dibiarkan, mesti dipanasi, walaupun dipanasi, tapi kalau terus dipanasi, lama-lama juga membusuk. Ya, nah ini gambaran kekayaan saudara itu jangan sampai dibiarkan, tidak digunakan. Nah, digunakan apa? Untuk menolong. Loh, makanan itu kan penting bagi siapa sih? Bagi orang kelaparan, betul nggak? Makanya kadang-kadang saudara itu masih bisa melihat video, atau pergilah ke TPA, tempat pembuangan akhir. Coba sudah ke sana, sampah itu mendekati tempatnya baunya sudah nggak enak. Tapi di situ banyak orang nggak suka, banyak. Cari apa? Cari makan, mengais. Kadang-kadang kita sudah buang expired, itu kan bahaya. Mereka lihat, oh itu expired, baru sebulan expired, dimakan. Apalagi expired 2 hari, wah ya diminum, betul nggak? Mereka apa? Butuh makanan. Nah, ingat, manusia bukan hanya soal kelaparan makanan, tapi juga jiwa, rohani. Nah ini kita mesti pakai keuangan kita ini untuk menolong orang-orang yang dalam kehidupan kekurangan secara jasmani, tapi juga rohani. Dan sekarang ini banyak orang kekurangan hal rohani. Kurang damai, kurang sehat, ya jiwanya, marah-marah terus, jengkel, nggak bisa tidur, dan sebagainya. Jadi kita melihat Tuhan marah dengan orang yang mempunyai sifat egoistis. Ya, kekayaanmu membusuk. Ya. Dan 2 Timotius 3 mengatakan, perhatikan pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Kenapa sukar? Kata Tuhan, sebab manusia mementingkan diri sendiri. Coba lihat orang-orang kaya. Kadang-kadang sudah makan ya, habis makan itu. Ini terjadi. Almarhumah Putri Diana dulu. Kalau dia makan, habis kenyang, dia ke belakang. Untuk apa? Untuk diogok-ogok ini mulutnya. Untuk tumpah. Supaya apa? Supaya makan lagi. Coba. Dan itu banyak orang-orang yang kepingin makan banyak. Tapi dia bisa, aduh perutnya sudah kenyang. Wah, dibuang. Makanan mahal sekali. Itulah orang-orang yang namanya kekayaannya tidak dipakai dengan benar. Kan bisa menolong banyak orang. Kekayaan membusuk. Lalu apa? Pakaian dimakan ngengat. Zaman sekarang saya kira nggak ada ya pakaian dimakan ngengat. Kecuali pakaiannya di apa sih? Disimpan, betul nggak? Coba kalau pakaian sudah disimpan, nggak pernah dibuka, nggak pernah dipakai. Coba disimpan terus, ngengat datang. Ya sampai lubang-lubang.
Nah, Alkitab secara rohani berkata, pakaian itu gambaran kebenaran. Ayub 29 ayat 14 mengatakan, aku berpakaian kebenaran. Jadi Tuhan itu menganugerahkan kepada manusia itu kebenarannya. Ini loh yang benar. Apa yang benar itu? Kekayaan itu anugerah. Ingat ya, kenapa anugerah? Ya karena dunia ini miliknya Tuhan. Dengan seluruh isinya. Jadi kalau saudara bisa mengelola alam, engkau kaya. Berarti itu anugerah Allah. Ya, tapi anugerah Allah banyak kali tidak dipakai untuk apa? Sebetulnya untuk kalau sudah punya pakaian sampai dimakan ngengat, berarti tidak dipakai. Mestinya pakaian itu dipakaikan orang lain. Betul enggak? Itu artinya supaya orang lain secara rohani, orang lain juga bisa benar hidupnya. Waktu saya merenungkan itu kan, kemarin hampir saya kasih ayat yang lain, tapi terus saya doa lagi, Tuhan kasih muncul Lukas 16 ayat 9 yang berbunyi. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya, uang saudara, kalau saudara orang Kristen, saudara mesti mempergunakan uangmu itu untuk apa? Untuk menarik jiwa. Ya, karena itu mungkin saudara belikan tiket untuk mengikuti acara seminar, atau saudara ajak temanmu, yuk kita makan yuk, tapi kita ke gereja dulu yuk. Nah, atau saudara bikin pesta, lalu saudara minta pendeta untuk bicara, untuk menyampaikan firman supaya mereka bisa diselamatkan. Beberapa orang ada bikin acara doa terus diundang orang yang tidak kenal Tuhan. Saya bicara. Nah, waktu saya bicara, setelah selesai ngomong-ngomong, dia tertarik menjadi orang Kristen. Nah, jadi ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Uang saudara itu powerful, bisa menarik. Ada gula, ada semut. Apalagi orang miskin, kalau saudara punya rumah besar, lalu sudah punya kekayaan, coba undang orang-orang untuk makan, habis gitu nanti disampaikan firman Tuhan, supaya apa? Supaya mereka juga bisa selamat. Dari mana? Dari mendengar firman. Nah, karena itu ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Ya, ketiga, emas perak berkarat. Ini istilah sebetulnya. Yang bisa karat itu apa? Besi, betul nggak? Emas nggak bisa, perak nggak bisa. Artinya kekayaan yang dipakai salah dengan tangan besi. Artinya kekayaan dipakai untuk apa? Untuk kekerasan. Dan bukankah sekarang pakai begitu? Kekayaan untuk apa? Untuk pakai kekerasan. Untuk merebut kekayaan orang lain. Pakai apa? Kekerasan. Nah, ini kan sudah nyata di dunia. Ini namanya emas perak berkarat. Jadi 3 salah pakai kekayaan. Pertama, tidak digunakan untuk menolong orang yang susah. Yang kedua, tidak digunakan mencari jiwa bagi Tuhan untuk diselamatkan. Ya, yang ketiga, kekayaan salah pakai digunakan untuk kekerasan justru. Ya, wow, ini nanti akan dituntut oleh Tuhan. Karena itu mari kita mesti mengerti ini, ya.
kita hidup bukan oleh karena barang yang fana. Ya, fana itu cuma sebentar saja. Mari kita nyanyikan pujian Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mezbamu ya Tuhan. Yes Lord, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Jangan sampai hidupmu menjadi sia-sia. Gunakan hidupmu. Pakai hidupmu. Pakai kekayaanmu dengan benar. Baik kekayaan uangmu, kekayaan kepandaianmu, kesehatanmu, pakai. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya khawatir kalau saudara memakai kekayaan, kemampuan otak, itu juga kekayaan ilmu. Ototmu yang kuat, itu juga kekayaan kesehatan. Kalau engkau pakai salah, bahaya. Tuhan berkata dalam ayat selanjutnya berbunyi, Karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. iya, emas berkarat mana bisa ya, tapi ini bahasa rohani itu. Karatnya menjadi kesaksian. Karat itu jelas hasil dari besi yang teroksidasi. Dan bicara ini, bicara hati yang keras seperti besi, ya, tidak mau diubah seperti yang Tuhan minta. Tuhan datang ke dunia ini hanya untuk mengubah orang menjadi lemah lembut. Jadi orang itu bisa keras, kenapa? Karena hati yang tidak mau taat, jadi dia keras. Jadi hati yang tidak taat itu akan menjadi kesaksian. Tadi katakan karatmu telah menjadi kesaksian terhadap engkau. Jadi hati kita yang tidak taat itu nanti akan kita saksikan. Loh, aku masuk neraka ini karena dulu toh aku gak mau taat. Nanti baca dalam Lukas 16 cerita orang kaya di neraka. Dan dia nangis, Bapak Abraham tolong, Bapak Abraham tolong. Ya, saudara, dan waktu itu baru dia sadar, iya ini gara-gara aku gak taat. Tolong ada saudaraku, masih ada 5 saudaraku. Coba itu Lazarus yang ada di pangkuanmu, suruh datang ke rumah. Orang mati disuruh bersaksi itu, Bapak Abraham kata nggak bisa. Jadi diri kita nanti menyaksikan, aduh aku bodoh ini. Aku dulu kok nggak mau nurut. Tapi menyesal kemudian nggak berguna. Ini akan terjadi. Hati yang tidak taat itu nanti menjadi kesaksian. Jadi menyaksikan diri sendiri, aduh aku dulu kok gak mau taat. Lalu apa? Memakan dagingmu seperti api. Nih, jadi hati yang tidak taat, karat ini, memakan dagingmu seperti api. Apa itu artinya? Artinya nanti orang-orang nanti yang berada di neraka itu betul-betul mengalami api neraka. Dibakar oleh Tuhan. Dan tidak bisa mati. Tapi dalam kepanasan dia teriak-teriak, dia marah-marah sama Tuhan. Mengalami siksaan tubuh. Ya,
Nah, ini digambarkan oleh Tuhan seperti orang terbakar dalam api neraka. Aduh, luar biasa. Ya, jadi peringatan surat Yakobus ini sangat relevan. Untuk siapa? Untuk orang pada akhir zaman ini. Seperti bagian Yakobus 5 ayat 3b yang berbunyi, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Kenapa Tuhan adakan pandemi ini? Supaya orang tahu. Ya, banyak orang kaya mati gitu, ninggalkan semua kekayaan, betul nggak? Ada yang mati sampai tidak ada yang melayat di kuburan, nggak ada. Bahkan yang melayat siapa? Sopirnya, satu-satunya orang. Kenapa? Keluarganya semua juga kena COVID. Waktu pertama kali itu semua orang ketakutan. Nggak berani, maisong, sangseng. Nggak ada yang datang, seorang pun tidak ada yang datang. Bayangin. Ya. Dan itulah keadaan zaman akhir yang memang sudah dinubuatkan dalam Wahyu 18 ayat 16 yang berbunyi. Mereka berkata, celaka, celaka, kota besar yang berpakaian lenan halus, dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas, dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja, kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Ya, inilah yang akan terjadi pada akhir zaman. Dalam 1 jam saja ludes semua harta di dunia ini. Ini akan terjadi. Sekarang ini ada lockdown. Ini Tuhan bicara, ayo jiwamu lebih berharga. Jadikan Yesus gembalamu. Gembala jiwamu, ayo toh, jadikan dia gembalamu supaya engkau jangan sampai binasa. Penting sekali. Katakan pada Tuhan, Tuhan aku perlu digembalakan jiwaku. Haleluya, ya Tuhan gembalaku, pimpin saya di perjalanan, pimpin. Haleluya. Ya Tuhan gembalaku, pimpin saya di perjalanan sampai di Yerusalem, baru di tempat kediamanmu. Ya Tuhan gembalaku, pimpin saya di perjalanan sampai di Yerusalem, baru di tempat kediamanku. Ya Tuhan gembalaku, pimpin saya di perjalanan sampai di Yerusalem, baru di tempat kediamanmu. Ya Tuhan gembalaku, pimpin saya di perjalanan sampai di Yerusalem, baru di tempat
kediamanku. Sampai di Yerusalem baru, sampai di Yerusalem baru, di tempat kediamanku. Sampai di Yerusalem baru, di tempat kediamanku. Kami bersuka cita, ada tempat kediaman kekal bersamamu. Terima kasih Tuhan. Tidak ada air mata lagi, tidak ada sakit penyakit. Glory, glory, janjimu pasti. Haleluya, haleluya. Hati kami berglori, glory, glory Tuhan. Jesus, kami puji, kami puji, kami puji sembah janji-janjimu ya dan amin, amin. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pimpin terus kami, domba-dombamu ini, supaya kami jangan sesat. Supaya kami Tuhan tidak disilaukan oleh harta dunia ini yang sifatnya sementara. Tapi kami Tuhan melihat kemuliaan-Mu, kerajaan-Mu yang mulia, janji-Mu yang mulia, kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Tuhan berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati mereka sekalian. Tuhan berkati Tuhan pekerjaan mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka, bahkan pribadi kami sekalian Kau berkati dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan, di masa pandemi ini Engkau akan bedakan kami Tuhan. Engkau penjaga yang tidak pernah tidur Tuhan. Dan juga untuk negara kami Engkau berkati Tuhan, supaya kami semua boleh melihat perkataanmu itu benar ya dan amin adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah segala puji, hormat dan syukur hanya bagi nama-Mu yang besar. Dan kami mau terima Tuhan berkat-Mu. Dan terimalah saudara berkat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati semua saudara. Amin. Amin.